Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat beliau kita masih bisa diberi kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting pada siang hari ini. Baik, topik yang akan kami bahas pada siang hari ini yaitu macam-macam ragam bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Erdi Anggara. Di sini saya bertugas sebagai moderator pada siang ini. Saya yang akan membawa jalannya diskusi kita pada siang hari ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Elvira Sari, Elia Yurita, saya sendiri Erdi Anggara, Eva Daniati Saputri, dan Eva Melinda. Sedangkan rangkaian acara kita pada siang hari ini yaitu yang pertama yaitu sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan sekaligus penyajian materi, sesi ketiga yaitu tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Baiklah teman-teman semua, marilah kita buka acara yang pertama yaitu sesi pembukaan dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penyampaian. Sesi yang kedua yaitu penyampaian dan penyajian materi. Berikut materi yang akan kita jelaskan pada siang hari ini yaitu yang pertama macam-macam ragam bahasa yang meliputi berdasarkan media lisan dan tulis, ragam sosial dan fungsional, ragam baku dan tidak baku, berdasarkan cara pandang penutur, berdasarkan topik pembicaraan. Yang kedua yaitu cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang terakhir yaitu fungsi ragam bahasa Indonesia. Baik, mari kita masuk pada sesi yang kedua yaitu sesi penyajian dan penyampaian materi. Penyampaian materi pertama yaitu tentang pengertian ragam bahasa dan sekaligus macam-macam ragam bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh Eva Daniati Saputri. Kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa berdasarkan media lisan dan tulis. Ragam lisan yaitu ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan, terkait oleh ruang dan waktu sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman dan didukung oleh situasi pemakaiannya. Namun, hal tersebut tidak mengurangi ciri kebakuannya. Ragam tulis yaitu ragam yang dihasilkan dan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam bahasa tulis, kita dituntut adanya kelengkapan unsur tata bahasa seperti bentuk kata ataupun susunan kalimatnya, ketepatan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan penggunaan tanda baca dalam menggunakan ide. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Beranjak ke materi yang kedua yaitu ciri ragam lisan dan tulisan dan perbedaan ragam bahasa lisan dan tulis yang akan disampaikan oleh Elvira Sari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri ragam lisan dan tulis. Ragam lisan. 1. Memerlukan orang kedua atau teman berbicara. 2. Tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. 3. Hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. 4. Berlangsung cepat. 5. Sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. 6. Kesalahan dapat langsung dikoreksi. 7. Dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Kemudian ragam tulis. 1. Tidak memerlukan kehadiran orang lain. 2. Tidak terikat ruang dan waktu. 3. Kosakata yang digunakan dipilih secara cermat. 4. Pembentukan kata dilakukan secara sempurna. 5. Kalimat dibentuk dengan struktur yang lengkap. 6. Paragraf dikembangkan secara lengkap dan padu. 7. Berlangsung lambat. 8. Memerlukan alat bantu. Selanjutnya, perbedaan ragam bahasa tulis dan bahasa lisan. 1. Dari segi suasana peristiwa. Tulisan tidak berhadapan, lebih lengkap, ringkas, dan jelas. Maksudnya yaitu dalam ragam tulisan, orang yang diajak berbahasa tidak ada di depan pembicara.
serta titik fungsi gramatikal harus nyata adanya. Penyajiannya juga lebih singkat dibandingkan berbahasa secara lisan, dan juga penulisan hurufnya harus jelas, baik dari segi penggunaan ejaan, tanda baca, maupun tata bahasa yang digunakan. Lisan, berhadapan, maksudnya yaitu membutuhkan orang kedua atau lawan berbicara. 2. Dari segi intonasi. Lisan, panjang, pendek, tinggi, rendah, keras, lembut. Maksudnya, panjang, pendek, tinggi, rendah, keras, lembut. Suatu suara mudah diekspresikan oleh si pembicara. Kemudian untuk tulis, lebih rumit. Dikatakan lebih rumit karena panjang pendek, tinggi rendah, keras lembutnya suara sulit dilambangkan dalam ejaan dan tanda baca, serta tata tulis yang dimilikinya. Terima kasih. Demikian materi saya. Saya selanjutnya kembali. Baik, terima kasih kepada Elvira Sari yang telah menjelaskan materi tersebut. Materi yang ketiga yaitu ragam sosial dan fungsional, dan sekaligus ragam baku dan tidak baku yang akan disampaikan oleh Elia Yurita. Waktu dan tempat kami persilakan. Moderator, materi selanjutnya yaitu tentang ragam sosial dan ragam fungsional. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Kemudian ragam fungsional. Ragam fungsional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Selanjutnya, ragam baku dan tidak baku. Ragam baku adalah ragam yang dikembangkan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Ragam baku mempunyai sifat-sifat berikut. Yang pertama, mantap. Mantap artinya sesuai dengan kaidah. Yang kedua, dinamis. Dinamis artinya tidak statis dan tidak baku. Yang ketiga, cendikia. Ragam baku bersifat cendikia karena ragam baku dipakai pada tempat-tempat resmi. Pewujudan ragam baku ini adalah orang-orang yang terpelajar. Selanjutnya, seragam. Pada hakikatnya, proses pembentukan bahasa ialah proses penyeragaman bahasa. Dengan kata lain, pembakuan bahasa adalah pencarian titik-titik keseragaman. Selanjutnya, ragam tidak baku. Ragam tidak baku adalah ragam yang tidak dikembangkan dan tidak ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari norma ragam baku. Demikian materi saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Elia Yurita. Selanjutnya, materi tentang ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan, yang akan disampaikan oleh Eva Daniati Saputri. Waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa Indonesia terdiri dari ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tak resmi. Contoh dari ragam dialek yaitu, gue udah baca itu buku. Contoh ragam terpelajar adalah, saya sudah membaca buku itu. Contoh ragam resmi yaitu, saya sudah membaca buku itu. Contoh ragam tak resmi, contohnya seperti, saya sudah membaca buku itu. Slide selanjutnya. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraannya. Berdasarkan topik pembicaraannya, ragam bahasa terdiri dari ragam bahasa ilmiah, ragam hukum, ragam bisnis, ragam agama, ragam sosial, dan ragam kedokteran, dan ragam sastra. Contoh ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraannya. Yang pertama, ragam hukum. Si Adi dihukum karena melakukan tindak pidana. Yang kedua, setiap pembelian di atas nilai tertentu akan diberikan diskon. Hal tersebut
Hal tersebut masuk ke dalam ragam bisnis. Cerita itu menggunakan unsur flashback, termasuk ragam sastra. Anak itu menderita penyakit kwashiorkor, termasuk ragam kedokteran. Penderitaan autis perlu mendapatkan bimbingan yang intensif, ragam psikologi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Eva Daniati Saputri. Selanjutnya itu materi terakhir kita pada siang hari ini, yaitu cara menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan sekaligus materi fungsi ragam bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh Eva Melinda. Waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan cara menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi. 5 laras bahasa yang digunakan sesuai derajat keformalannya. Yang pertama, ragam beku atau frozen, digunakan saat situasi hikmat dan sangat sedikit memungkinkan keleluasaan seperti pada kitab suci, putusan pengadilan, dan upacara pernikahan. Yang kedua, ragam resmi atau formal, digunakan saat komunikasi resmi seperti saat berpidato dan rapat resmi. Yang ketiga, ragam konsultatif, digunakan saat pembicaraan yang terpusat pada transaksi atau pertukaran informasi, seperti dalam percakapan di sekolah atau pasar. Yang keempat, ragam santai atau casual, digunakan dalam suasana yang tidak resmi dan dapat digunakan oleh orang yang belum tentu saling kenal. Yang kelima, ragam akrab atau intimate, digunakan di antara orang yang memiliki hubungan yang sangat akrab atau intim. Selanjutnya, ciri ragam bahasa baku. Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah untuk bahasa baku tertulis maupun bahasa baku lisan. Ciri-ciri ragam bahasa baku: 1. Penerapan kaidah tata bahasa normatif. Penerapan kalimat yang baku, misalnya, acara itu sedang kami ikuti, bukan acara itu kami sedang ikuti. Yang kedua, penggunaan kata-kata baku. Misalnya, cantik sekali dan baik sekali. Yang ketiga, penggunaan ejaan resmi. Ejaan yang resmi adalah ejaan yang disempurnakan oleh atau EYD, kata baku harus sesuai mengikuti aturan EYD. Yang keempat, penggunaan lafal baku. Lafal baku adalah lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal dialek setempat atau bahasa daerah. Misalnya, habis, bukan habis. Dan kalau, bukan kalau, yang harus memakai huruf U, bukan O. Yang kelima, penggunaan kalimat secara efektif. Bahasa baku sebenarnya mengharuskan komunikasi yang efektif. Pesan pembicara atau penulis harus diterima oleh pendengar atau pembaca persis sesuai maksud aslinya. Selanjutnya, fungsi ragam bahasa Indonesia. Fungsi sebagai bahasa nasional. Yang pertama, menyatukan berbagai bahasa di Indonesia. Kedua, simbol kebanggaan nasional. Ketiga, simbol identitas bangsa. Keempat, pemersatu antar kelompok atau etnis. Kelima, alat pemersatu adat dan budaya antar daerah. Selanjutnya, digunakan sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa resmi negara. Kedua, bahasa pengantar pendidikan. Ketiga, alat komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan. Dan yang keempat, alat pengembangan ilmu pengetahuan. Demikian materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Eva Melinda. Yang terakhir yaitu sesi penutup. Marilah kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.